نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan aktivitas kita, aktivitas ibadah khususnya di bulan suci Ramadan. Dan nikmat yang paling berharga mungkin jarang kita sadari yaitu nikmat berupa iman. Kita sangat bersyukur hari ini yang kita masih merasakan nikmat iman itu, dan kita juga bersyukur. Saya yakin mayoritas yang ada di majelis ini, mayoritas yang ada di masjid ini, kita terlahir dari keluarga yang insya Allah keluarga yang beriman. Kita tidak bisa bayangkan andai kata kita terlahir dari keluarga yang tidak beriman, belum tentu pada usia yang kita saat ini kita memutuskan beriman kepada Allah. Maka ini nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga iman kita sampai akhir hayat kita, dan semoga kita semua termasuk pribadi-pribadi yang beriman sampai di akhir hayat. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita melalui sunnah-sunnah beliau. Insya Allah pada hari ini kita masih bisa membedakan mana yang salah itu salah dan yang benar itu adalah benar. Jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah, ayat yang sangat populer di bulan suci Ramadan ini dan kita semua pasti sudah menghafalkannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini dapat kita maknai bahwa dalam bulan suci Ramadan ini adalah sebuah proses yang mana luarannya, outputnya itu kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Banyak media-media atau banyak sarana yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, sarana untuk meningkatkan pribadi kita, sarana kita pembelajaran kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Di antara yang bisa kita ambil hikmah dari bulan suci Ramadan ini, yaitu bagaimana kita di bulan suci Ramadan ini kita di-training, kita dilatih melalui bulan suci Ramadan ini untuk mengelola kekayaan kita, mengelola harta kita, mengelola bagaimana kita mendistribusikan harta kita, mengelola bagaimana kita mendistribusikan keuangan kita, mengalokasikan keuangan kita. Karena apa? Karena di bulan suci Ramadan ini kita diajarkan bagaimana kita memanage antara kebutuhan dan keinginan. Cara paling mudah membedakan antara kebutuhan dan keinginan itu bisa kita lihat di bulan suci Ramadan ini. Ketika kita mau menjelang berbuka di luar sana, kita sangat menjumpai tempat-tempat pasar takjil yang di situ membludak, macet, dan banyak orang-orang yang kemudian berbelanja di situ. Yang entah ada yang puasa atau yang tidak, itu kita jumpai di fenomena masyarakat kita. Jadi pasar-pasar takjil itu banyak masyarakat, banyak di kalangan kita, itu seakan-akan apa yang ada di situ akan dibeli semua. Ini masuk wilayah keinginan. Padahal ketika berbuka, berapa sih makanan yang kita ambil, berapa makanan yang kita konsumsi, nah, itulah kebutuhan. Jadi di bulan suci Ramadan ini juga men-training kita untuk mengalokasikan keuangan kita ini itu sebagaimana mestinya, tidak berlebih-lebihan. Maka ironisnya kalau dicatat, kenapa di bulan suci Ramadan itu sering kali terjadi inflasi atau harga-harga naik, itu karena ada pola konsumsi yang tidak wajar. Dalam hal ini kita tanda kutip bahwa
Padahal bukankah bulan suci Ramadan itu kita diharap ada nanti yang kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang dalam kondisi kekurangan. Lalu logikanya bagaimana mungkin yang pola makan kita dari 3 menjadi 2, tapi pengeluaran secara agregat itu jauh lebih besar dibandingkan di bulan-bulan bukan Ramadan. Nah, ini sesuatu yang ironis. Kalau Bapak Ibu baca berita, bahkan sampah-sampah yang ada di bulan suci Ramadan itu jauh lebih besar, berkali-kali lipat dibandingkan bulan di luar Ramadan. Ini sesuatu yang ironis. Berarti banyak di kalangan kita, di masyarakat kita, ini masih sekedar dalam tanda kutip seakan-akan ketika bulan suci Ramadan orientasinya hanyalah makanan saja. Padahal di bulan suci Ramadan banyak hal-hal yang harus bisa kita manfaatkan untuk orientasinya orientasi ibadah. Memang benar konsumsi itu bagian dari ibadah kalau kita lihatnya untuk ibadah. Jamaah sholat isya dan tarawih yang dihormati oleh Allah, mengapa kita sebagai pribadi muslim ini penting untuk mengelola harta, mengelola kekayaan, mengelola keuangan kita ini agar tetap mereferensikan pada Islam. Bagaimana Islam mengatur? Ada beberapa alasan yang menjadi dasar kita. Kenapa kita harus mengelola kekayaan kita itu merujuk pada Islam? Yang pertama, kita bisa mereferensikan pada surat Toha ayat 6. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Yang di sini bisa kita maknai semua yang ada di bumi ini, baik bumi, langit dan di antaranya dan di apa yang ada di dalam tanah, itu semuanya adalah milik Allah. Lalu manusia ini apa? Manusia kita ini bukan memiliki. Jadi harta yang kita pegang saat ini, uang yang kita pegang saat ini, esensinya itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Dan manusia esensinya adalah pada sebatas tak guna. Jadi Bapak Ibu, kita ini kekayaan kita yang kita miliki itu hanya sebatas pada tak guna. Buktinya apa? Ketika kita meninggal, kekayaan kita tidak kita bawa. Karena kita hanya menggunakannya saja. Itu esensi kenapa harus kita merujuk pada Islam. Itu yang pertama, apa yang kita miliki ini sebenarnya esensinya bukanlah milik kita, tapi kita hanya sebatas hak guna. Kemudian yang kedua, yaitu bahwa kita setiap sebagai manusia ini kita ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah. Di surat Al-Baqarah ayat 30 diceritakan bagaimana proses penciptaan manusia, niat tujuan Allah menciptakan kita itu tidak lain. Yang pertama adalah sebagai khalifah. Di situ ada dialog antara Allah dan malaikat. Wa qala rabbuka lil malaikati ij'alni fil ardi khalifah. Jadi Allah menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka apa yang terjadi di bumi ini itu sebenarnya sangat tergantung pada apa yang dimanage oleh manusia ini. Rusaknya bumi ini itu berarti ada kesalahan dari pengelolaan dari manusia itu sendiri. Di ayat itu disampaikan seperti itu. Malaikat awalnya menolak, tidak setuju. Ada dialogis di situ. Tapi kata Allah, "Qala ini a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih mengetahui daripada apa yang diketahui oleh malaikat. Jadi bukan berarti Allah tidak tahu bahwa nanti manusia itu bisa menimbulkan kerusakan di bumi ini, tapi di sini Allah mempercayakan kita. Nah, karena kita ini sebagai khalifah, maka apa yang kita miliki, apa yang diamanahkan kepada kita, kekayaan harta maka ini harus kita kelola dengan sebaik mungkin. Jangan sampai proses pencarian harta kita, proses mencari kekayaan kita, proses mendapatkan materi dari sisi materi itu bisa menimbulkan kerusakan bumi ini. Jadi banyak ini perbedaan antara pengelolaan kekayaan, proses pencarian kekayaan antara Islam dengan apa yang disebut sebagai kaum kapitalis. Kalau kaum kapitalis tidak memedulikan dampak-dampak yang ditimbulkan, yang penting gimana caranya dia bisa utuh. Tapi kalau dalam Islam kita
sebagai umat Islam dalam proses pencarian harta, proses mencari kekayaan ini jangan sampai ada kerugian-kerugian yang ditimbulkan, baik itu berupa merusak alam atau merusak lingkungan dalam konteks tatanan sosial di sebuah masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, sudah pasti sebagaimana yang sangat populer di kalangan kita bahwa kita ini diciptakan tidak lain hanyalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi apa yang kita lihatkan dalam proses pencarian harta, apa yang kita lihatkan dalam pendistribusian harta itu tidak lain hanya karena beribadah, karena untuk agama kita. Gitu. Dan yang terakhir yaitu dalam orientasi falah. Jadi dalam ekonomi, dalam Islam itu memandang semua aktivitas kita dalam proses pencarian harta itu harus berorientasi pada falah. Jadi tidak sekedar untung rugi, tidak sekedar kita mendapatkan materi yang banyak, tapi adalah konsep falah. Apa falah itu? Kita senantiasa setiap hari 5 kali kita mendengarkannya, maka lebih ada azan, ada iqamah. Hayya 'alal falah, mari kita meraih kemenangan. Nah, kemenangan apa yang dimaksud di sini? Yaitu kemenangan yang hakiki. Kemenangan yang hakiki itu apa? Kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana yang senantiasa kita doakan di dalam akhir sholat kita, di setiap sholat kita. Nah, 4 hal itu yang menjadi dasar kenapa sih kita harus mengelola kekayaan kita, baik dari proses mendapatkan sampai penyalurannya, ini harus merujuk pada Islam. Lalu bagaimana step best practice-nya kita mengalokasikan kekayaan kita, mengalokasikan keuangan kita? Ada komposisi yang harus kita perhatikan. Ada 2 hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, kita harus cek kondisi kekayaan kita, kondisi finansial kita. Kalau kekayaan yang kita miliki ini kita diamanai berlebih, maka ada komposisi pendistribusian yang kita harus atur. Secara perencanaan harta atau perencanaan kekayaan yang sehat itu yang pertama dalam perspektif Islam, kita harus mengalokasikan terlebih dahulu, yaitu apa? Untuk sosial. Jadi konsep sedekah infak itu kita seharusnya tidak menunggu kaya dulu, tidak menunggu dapat duit banyak dulu, tapi apa yang kita miliki sisihkan untuk kegiatan sosial, dana sosial, infak, sedekah, atau kalau sudah mencapai batas senanya itu kita harus mengeluarkan zakat. Jadi kalau dibagi 100% itu 10% ini kita alokasikan untuk kegiatan sosial atau dana sosial, include di dalamnya adalah infak dan sedekah. Jadi kita tidak nunggu sisa dari harta kita, sisa dari pendapatan kita, tapi kita sisihkan terlebih dahulu. Karena itu yang saya yakin Bapak Ibu sudah banyak tahu, itu yang akan justru akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki dalam konteks ini tidak kita mati hanya sebatas materi. Nah, dari 10% itu kemudian berikutnya yaitu 20%. 20% ini kita alokasikan untuk masa depan. Karena apa? Karena dalam konsep pengelolaan kekayaan kita harus mempertimbangkan aspek risiko. Aspek risiko yang kita hadapi. Setiap manusia itu pasti menghadapi risiko. Bapak Ibu ketika perjalanan ke sini itu pasti ada risiko yang akan terjadi di dalamnya. Ada probabilitas risiko. Perjalanan bisa saja tiba-tiba tersandung, tiba-tiba kalau yang naik sepeda motor terjadi kecelakaan, itu adalah resiko-resiko. Maka 20% itu kita harus alokasikan untuk masa depan. Dan bukankah Allah dan Rasulnya berpesan kita tidak boleh meninggalkan generasi-generasi yang lemah, tidak hanya sebatas lemah iman, tapi dalam hal ini lemah materi, lemah secara pendidikan. Sehingga kita harus mempersiapkan generasi yang akan datang, keturunan-keturunan kita harus memastikan bahwa keturunan kita ini akan jauh lebih baik dari kita sendiri. Maka kita harus bekali, baik itu dari sisi bekal keilmuan, bekal kita siapkan harta. Maka dalam pengelolaan harta ini 20% ini termasuk kita siapkan untuk ahli waris kita, harus kita mulai sisihkan. Nah, kemudian 30% itu kita alokasikan untuk kewajiban. Kewajiban dalam hal ini utang atau kewajiban berupa investasi lainnya. Kenapa? Maka Bapak Ibu kalau
Jadi angsuran dalam perbankan itu jangan sampai dari pendapatan itu kemudian lebih dari 30%. Itu berarti terjadi tidak sehat uangnya dalam hal kondisi keuangan yang besar-besar. Lalu yang alokasi yang paling besar tentu yaitu kehidupan sehari-hari, kebutuhan kita sehari-hari. Nah, dalam konteks pengalokasian kebutuhan, prioritas kebutuhan ini kita bisa merujuk pada konsep yang dibangun oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali jauh sebelum Maslow membagi kebutuhan primer, tersier, sekunder, tersier. Al-Ghazali sudah membagi dalam 3 kategori, yaitu apa? Daruriyah, hajiyah, dan hasaniyah. Daruriyah itu apa? Yaitu kalau kita tidak penuhi, maka ini apa? Kemanusiaan kita itu menjadi tidak terpenuhi. Contoh misalnya sandang, pangan, papan, itu kebutuhan. Kemudian pendidikan, kesehatan. Nah, membedakan kebutuhan dan keinginan ini itu kalau dari sumbernya, kalau kebutuhan itu sumbernya adalah naluri manusia. Tapi kalau keinginan itu lebih banyak dominan nafsu. Nah, sifatnya kalau kebutuhan ini objektif, apa yang dibutuhkan oleh bapak itu semuanya sama. Tapi kalau keinginan itu bisa bersifat subjektif, bisa terjadi perbedaan antara individu satu dan individu yang lainnya. Dan bagaimana dalam Islam memandang kalau keinginan ini harus di-manage, harus dikelola, tidak semua keinginan kita penuhi. Nah, kalau kebutuhan ini wajib harus kita penuhi. Nah, Pak, kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan seperti apa? Maka ini ada tanggung jawab lain, yaitu orang lain yang lebih mampu. Makanya tadi ada alokasi. Nah, ini ada setiap harta itu ada keterkaitan antara individu satu dengan individu yang lain. Yang kaya harus membantu yang miskin. Dan ini harus kita coba manage dengan baik. Apa yang terjadi di bulan Ramadan ini tidak serta-merta kita habiskan di bulan Ramadan seakan-akan kita itu apa yang kita konsumsi di bulan Ramadan itu semuanya harusnya terbaik. Memang benar yang terbaik, tapi yang sewajarnya saja, tidak perlu seperti berkali-kali lipat apa yang kita konsumsi di luar bulan suci Ramadan. Itu saja yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami sharing. Semoga sedikit sharing yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan kita bisa mencoba dalam setiap alokasi harta kita, kita coba jangan sampai menyalahi